salah satu imbasnya kena ke saya dari pembencinya Niki ya, dia hampir mendengar semua ya Kak, dia hampir nggak pernah ngebantah sih. Saya juga bingung apa ya, ntar dulu ya saya inget-inget. Dia nggak pernah ya, dia nggak pernah ngebantah saya. Berarti kalau misalnya Kak Fitri ngasih nasihat itu lebih banyak soal misalnya karir atau lebih ke soal sikapnya Niki atau lebih percintaan? Semua ya, kalau percintaan hampir nggak pernah saya, karena dia juga nggak terbuka ya, dia untuk urusan, karena dia tahu saya orangnya galak. Jadi dia kalau misalnya lagi deket sama saya karena dari awal-awal udah bilang, saya nggak suka kalau dia membawa pasangannya, dianya sendiri belum ready gitu, dianya sendiri belum siap untuk membina hubungan. Itu dia itu orangnya inget. Jadi kalau dia belum yakin banget dengan pasangannya, dia nggak mungkin kenalin ke saya. Setelah kejadian ini udah ngasih nasihat Kak? Belum, kan semuanya masih panas ya. Nah, ya Niki masih gini. Saya kan nyaris nggak pernah berkomentar untuk ini, ya itu saya menunggu dulu, menunggu kira-kira nih Niki benar-benar nggak dengan amarahnya, seminggu 2 minggu dulu kan. Allah maha membolak-balikan hati manusia ya. Ya siapa tahu nanti dia tiba-tiba berpikir ya udahlah ini keributan biasa, mereka kembali, kan saya juga nggak tahu. Nanti dulu tunggu beberapa saat, karena saya belajar dari pengalaman. Saya nggak mau berkomentar kalau untuk urusan rumah tangga sebelum benar-benar masing-masing mendapat pasangan lagi. Satu aja yang dapat pasangan dulu, baru mungkin bisa saya katakan mereka benar-benar berpisah. Pribadinya Niki sendiri kan mungkin saat ini masih dipandang kurang baik ya Kak di masyarakat. Tapi apa sih Kak menurut Kakak nih yang sifat Niki yang sebenarnya ini baik banget loh gitu, tapi orang belum tahu? Ya, kontroversi itu selalu ada lah, apalagi kita zaman dunia sosmed kan sekarang, ada orang yang suka nggak suka. Kalau saya dibilang, saya kan nggak pernah juga baca komentar ya, saya cuma melihat kalau saya pergi sama Nikita, misalnya saya pergi ke satu tempat itu, orang-orang itu berebut ingin berfoto, berebut ingin dekat di dia. Jadi itu aja yang saya lihat. Ternyata dunia maya dengan dunia nyata itu sangat berbeda, karena kalau dia pergi kemanapun dengan saya, semua orang mencintai dia. Lagi? Oh ya, ya salah satu imbasnya kena ke saya dari pembencinya Niki ya, istrinya istri mantannya Nikita, ayahnya Aska gitu kan ya, yang bernama Medina Musa. Ya silahkan saja kalau dia merasa saya fitnah dia, silahkan saja bawa ke jalur hukum, karena saya juga ingin tahu benar tidak dugaan atau informasi atau nomor telepon yang memang saya tahu itu milik Medina Musa berkomunikasi dengan salah seorang, menyuruh untuk membakar rumah saya di malam takbiran. Boleh diceritain dulu nggak sih Kak Fitri kronologis awalnya tuh seperti apa? Jadi kronologisnya itu banyak banget tuh di apa namanya, di feed saya itu ada orang komentar, kakak baca DM, ya biasa kan saya suka, ya udahlah itu mah ini ya, tapi sangat menarik ketika ada satu account bilang kakak baca DM karena saya disuruh untuk ngerjain kakak gitu kan. Nah ini boleh nih saya baca. Begitu saya baca, dia meninggalkan nomor telepon, saya hubungi teleponnya dan dia menceritakan apa yang terjadi pada malam takbiran, apa yang dia harus lakukan, bahkan sampai minggu berapa itu saya upload di story itu kapan ya, paginya dia masih disuruh untuk menguntit saya gitu. Tapi terima kasih untuk yang disuruh ya untuk membakar rumah saya, karena mungkin dia juga buat apa gitu kan, saya juga kan bukan penjahat, saya juga bukan kriminal gitu. Untuk urusan uang yang nggak seberapa mungkin diterima sama dia harus melakukan kejahatan itu ya, dia lebih baik nggak mau gitu. Dia minta maaf ke saya, terus dia malah sekarang dia bersaksi untuk saya laporan polisi saya. Berarti Kak Fitri sendiri nggak mengenal sama seseorang yang pengen disuruh membakar rumah? Sekarang kenal, sebelumnya enggak. Oh, tiba-tiba aja dari sosial media gitu, Instagram terus? Iya, karena dia nge-DM, dia kasih nomor telepon untuk menghubungi dia, saya masih nggak mau percaya. Apa buktinya kalau kamu disuruh Medina Musa untuk membakar rumah saya?
dia kasih percakapan antara dia dengan Medina Musa. Nah, kok saya cari tahu ini nomor telepon dia bukan, ternyata benar. Pada saat dia bergabung dengan pembencinya Nikita, dia memakai nomor telepon itu untuk menjadi admin anggota-anggota pembencinya Nikita, gitu kan. Nah, saya udah ada kok di feed sosmed saya nomor telepon itu saya lingkarin gitu ya. Ya kalau dia memang merasa difitnah ya silahkan saja dia melapor ke kantor polisi karena menurut dugaan seperti itu. Tapi kita sendiri dengan kejadian ini ada pengen lapor ke polisi gak sih soal pengancaman? Oh sudah. Bahkan saya lagi berpikir, saya lagi konsultasi sama lawyer saya karena informasinya dia tinggal di Singapura. Saya ingin membuat laporan juga di Singapura. Tadi katanya dia udah sampai menguntit kayak itu udah sejauh mana tuh menguntit? Kalau menguntit sih sering ya, tapi saya itu nggak anggap sama sekali sebetulnya. Saya nggak mau habis energi saya dari tahun, kalian hitung deh dari tahun 2018 sampai sekarang itu udah berapa tahun? 5 tahun berarti kan? Sudah 5 tahun. Tetapi menjadi sadis seperti sekarang karena ada dukungan dari saudara DM kan, yang diduga juga mendukung dia untuk memberikan preman, support gitu ya. Dulu sebelum kenal saudara DM ya belum sekonyol ini gitu, bercandanya paling ledek-ledekan di sosmed, which is itu juga nggak pengaruh buat hidup saya. Sekarang udah nggak lucu lagi bercandanya. Boleh dikasih itu kasih kamu ada bukti chat? Ada dong, iya. Itu kapan tuh tepatnya pas orang tersebut mengabari kakak buat bahwa rumah kakak itu mau dibakar tuh? Sebentar saya lihat. Tunggu ya. Ini 2 hari lalu. 2 hari lalu baru ngapain? 2 hari lalu ternyata dia WA DM saya itu udah dari malam takbiran. Malam takbiran. Jadi saya baru baca, terus dia memberikan informasi. Kalau kalian mau lebih jelas silahkan lihat di Instagram saya, masih saya taruh di feed. Chatting-chattingnya ada di sana, semua jelas. Orang gila di Indonesia ini yang nggak pernah apa namanya, ini yang otaknya nggak waras ya, benci sama saya sama Niki ya Medina Musa untuk nggak tahu apa yang dia pikirin. Oh dikulitin ini? Aku udah sampai tapi nggak bisa masuk. Wah dia marah-marah. Menggila, dia menggila. Bukti banyak di aku, aduh bukti chatting. Makanya sampai kira kan aku dia ngomong sama dia pernah lalu bilang, lu gila lu. Gue nggak bisa coret-coret ini, dia suruh bakar. Dengar ya, dia tidak suruh mencoret-coret. Dia suruh bakar rumah. Jadi biasanya kan kantong saya nih yang dicoret, ya udahlah saya nggak mau ribut, saya hapus. Tapi kali ini dia suruh membakar rumah saya, chattingnya ada di situ. Sebentar biar saya liatin lebih jelas ya. Ini nomor teleponnya. Ini nomor telepon dia. Dia menanyakan, terus yang disuruh bilang itu rumah baru yang lagi memang di rumah baru saya yang di Golf. Di situ. Nih, rumah saya yang ini yang disuruh dibakar. Bukan yang saya tempatin ya. Yang rumah baru ya. Rumah kosong ya. Sebentar, ada nanti kalau kalian mau lebih jelasnya lagi ada di sabar ya. Nih. Ini nomor teleponnya dia, nih masih profil picture-nya juga dia. Yang penting kaca-kacanya pecahin semua dan kayu-kayunya rumah itu dirusak, garis miring dibakar. Coba tahan dulu kak. Tunggu ya. Iya, sorry. Tuh. Oke. Jadi dia minta kayu-kayunya, kaca-kacanya dipecahin dan
kayu-kayunya dirusak, garis miring dibakar. Oke. Sudah. Dan syukurnya orang yang disuruh itu akhirnya menghubungi kakak yang kejadian dan Oh, nggak saya kejadian. chatting sama dia sampai dia semalam bilang gini, nih karena kemarin saya sudah ke kantor polisi, dia bilang kakak sudah, mungkin dia ikutin sosial media saya juga kan, kakak sudah lapor polisi kalau ada panggilan dia akan bantu dengan senang hati dan gak usah dibayar. Ditahan dulu Iya. Kak, sorry Kak. Maaf. Nih. Oke, sorry. Dan dia bersama teman-temannya akan bersaksi untuk ini, karena tidak hanya satu orang yang tahu dan komunikasi dengan saudara Medina. Nah untuk proses hukumnya belum tahu kapan lagi akan berlanjut juga. Ya saya berharap dia kembali ke Indonesia aja. Nah, Kalau dia nggak mau ketemu aja dulu deh, saya kepengen face to face sama dia, apa sih yang ada di kepala dia itu, apa yang dia mau gitu. Kok sekeji ini dia terhadap hidup saya, yang sebetulnya saya nggak ikut campur juga sama urusan dia sama Nikita. Nah berarti yang untuk laporan di Singapura itu belum tahu kapan? Belum tahu, saya masih menunjuk lawyer yang tepat untuk melakukan laporan di Singapura, sementara di Indonesia sudah. Tapi sudah menghubungi nomor itu langsung gitu kan buat Nomor siapa? Nomor si Medina yang Buat apa? Buat ketemu face to face gitu aja. Yang tadi Buat kita- apa? Buat- Saya bukan saya nggak anggap dia. Saya nggak anggap dia, sama sedikit pun saya nggak anggap dia. Kalau saya anggap dia dari dulu, dia ganggu saya udah tanya gitu. Dari dulu saya nggak anggap dia sama sekali. Berarti tinggal nunggu proses hukum yang sudah dilaporkan aja kan? Iya, ya karena banyak laporan dia juga kan, ada laporan illegal access yang kita laporkan, ada laporan saya juga, banyak laporan sebetulnya terhadap Medina, ada di Polres Jaksel, ada di Polres Tangsel. Nah untuk yang Medina yang baru ini laporan di mana? Di Tangsel. Polres. Hmm.